Halo, selamat datang di podcast Cerita Spontan. Di era digital saat ini, media tidak lagi hanya dimiliki oleh institusi pers. Media sosial telah melahirkan influencer sebagai aktor media baru yang memiliki audiens besar dan juga pengaruh kuat dalam membentuk opini publik. Namun, seiring dengan meningkatnya peran influencer, muncul pertanyaan penting. Apakah semua konten yang viral itu benar-benar lahir dari sebuah empati? Atau justru bencana dan isu kemanusiaan mulai bergeser menjadi bahan engagement? Di episode kali ini, kita membahas influencer sebagai aktor media baru dari perspektif etika dan hukum media, khususnya dalam konten berbayar dan konten bencana. Oke, konten kali ini kita bersama Kak Tantri. Halo Kak Tantri. Hai semuanya. Belakangan ini media sosial tuh rame Kak. Iya, Konten influencer di lokasi bencana. Tahu kan? iya, iya. Nah, ada yang merekam sambil berteriak nih. Woi, Pak Prabowo, tengok nih. Orang nggak bisa lewat. Aku pun juga nggak bisa. Bahkan ada yang menyebutnya situasi seperti ini tuh seperti kota zombie. Menurut Kak Tantri sendiri nih, apakah konten seperti ini bisa disebut sebagai konten empati? Nah, disinilah nih persoalan etikanya tuh muncul. Empati itu seharusnya tuh berangkat dari kepedulian terhadap korban ya, bukan dari dorongan dramatisasi. Ketika bencana direpresentasikan dengan narasi berlebihan, teriakan emosional atau bahkan framing sensasional nih, maka empati itu berpotensi berubah menjadi komoditas konten. Nah, menariknya, ada juga influencer lain yang justru mengkritik narasi semacam itulah. Dalam videonya, dia tuh mengatakan bahwa dia tuh kecewa nih Kak pada influencer yang tambah memperkeruh suasana Iya. lah. Karena di lapangan itu terjadi, dia tuh melihat dapur umum berjalan, relawan bekerja, petani juga membantu, dan bahkan warga sekitar tuh saling menguatkan gitu. Apakah ini tuh menunjukkan adanya pertarungan narasi di media sosial? Betul sekali. Media sosial kan ruang perebutan makna ya. Ya, Nah, satu pihak membingkai bencana sebagai situasi chaos dan keterlantaran, sementara pihak lain menampilkan solidaritas dan kerja kolektif. Masalahnya, ketika narasi yang dibangun tidak seimbang dan hanya mengejar atensi, publik bisa salah memahami kondisi yang sebenarnya. oke. Kalau kita tarik ke konsep influencer sebagai aktor media baru tuh, apakah mereka tuh bisa disamakan dengan media dalam konteks etika? Bisa nggak sih Kak? Hmm, Sampai batas tertentu bisa. Influencer kan bukan jurnalis ya, tapi tuh mereka adalah komunikator publik. Ketika pesan mereka menjangkau ratusan ribu bahkan jutaan orang, maka tanggung jawab etis tuh tetap melekat. Apalagi dalam konteks bencana nih, di mana informasi itu sangat sensitif dan berdampak langsung langsung pada psikologis korban serta persepsi publik. Tuh. Oke. Lalu bagaimana sih jika konten tersebut ternyata juga berkaitan dengan kepentingan personal, kayak citra diri atau bahkan kerjasama tertentu? Nah, disinilah nih transparansi menjadi krusial. Secara etika media, audiens tuh berhak tahu apakah sebuah konten itu murni kepedulian sosial atau bahkan memiliki muatan lain. Jika bencana dijadikan sebagai panggung personal tanpa kejelasan tujuan, maka itu tuh melanggar prinsip tanggung jawab sosial media. Kalau dari sisi hukum media sendiri, apakah ada potensi pelanggaran gitu Kak? Nah, tentu ada ya. Konten influencer itu dapat dikaitkan dengan UU ITE dan prinsip perlindungan publik. Jika narasi yang dibangun itu menyesatkan,
menimbulkan kepanikan atau bahkan merugikan kelompok tertentu, maka konsekuensi hukum itu tetap bisa muncul. Kebebasan berekspresi itu bukan berarti bebas dari tanggung jawab ya, bukan berarti itu lepas dari tanggung jawab. Oke, jadi itu bisa dikatakan bahwa bencana bukan sekedar dari isu kemanusiaan ya, tapi juga etika bagi influencer gitu. Nah, tepat sekali. Bencana bukan panggung ya teman-teman, dan warga terdampak itu bukan objek sensasional. Influencer yang sadar etika akan memilih narasi yang membantu, menenangkan, dan mendorong solidaritas. Bukan cuma pengen sekedar viral aja, bikin rame sosial media tuh enggak. Dari diskusi ini, kita bisa melihat bahwa influencer bukan hanya pembuat konten, tetapi aktor media baru yang berperan dalam ruang publik digital. Dalam konteks bencana, empati tidak diukur dari seberapa dramatis sebuah video, melainkan dari kejujuran narasi, tanggung jawab sosial, dan dampaknya bagi publik serta korbannya. Nah, semoga pembahasan kita ini membuat kita sebagai audiens dan pengguna media sosial menjadi lebih kritis dalam menilai konten, terutama ketika kemanusiaan dijadikan bahan engagement. Terima kasih kepada Kak Tantri Sama-sama, dengan senang hati teman-teman dan semua. para pendengar yang sudah menyimak. Sampai jumpa di podcast Cerita Spontan.